apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Bincang-Bincang Psikologi bareng aku Via dan Aneng. Hari ini aku bakal membahas tentang bagaimana sih caranya berdamai dengan emosi-emosi negatif yang kita bisa rasakan sehari-hari. Sebelum kita lebih jauh lagi, aku mau tanya nih, gimana pendapat Aneng tentang emosi-emosi negatif? Oke, jadi emosi-emosi negatif itu misalnya seperti sedih, marah, kecewa, cemas, takut. Intinya emosi-emosi yang bikin kita ngerasa nggak nyaman ya. Nah, kalau emosi positif itu kebalikannya. Seperti bahagia, bangga, terharu. Tapi memang sebenarnya istilah emosi negatif dan positif ini menuai banyak perdebatan sih. Karena kan secara kita tahu emosi itu sebenarnya semuanya bagus untuk kita. Baik emosi negatif dan positif itu ada fungsinya masing-masing. Tapi di podcast kita kali ini kita masih pakai istilah emosi negatif dan positif agar memudahkan teman-teman nih, biar teman-teman gak bingung ketika aku dan Via sebut emosi negatif maupun positif. Teman-teman tahu nih apa aja jenisnya seperti yang aku sebutin tadi. Kalau menurut Via gimana nih? Semisal nih, kalau kita nggak pernah ngerasa cemas, gimana kita mau prepare buat jadi lebih baik? Kadang kan kecemasan itu membuat kita jadi mempersiapkan segala sesuatunya jadi lebih baik nih. Misal, kita mau presentasi besok. Kalau kita nggak cemas sama sekali, kita nggak bakal siap buat besok. Kalau kita nggak siap, hasilnya nggak bakal maksimal dong. Emosi itu sebenarnya baik buat kita, asal emosi itu nggak berlebihan dan nggak mengontrol kita, tapi membuat kita melakukan hal-hal yang baik untuk perkembangan kita. Nah, teman-teman sebenarnya ada dua cara untuk mengulangi emosi negatif yang kita rasakan. Jadi, dua cara ini dibagi, yang pertama, emotion focus coping, dan yang kedua, problem focus coping. Jadi, apa tuh maksudnya? Misal, kalau kita lagi ngerasa sedih, emotion focus coping itu adalah kita menanggulangi kesedihan kita dengan cara menenangkan emosi kita dulu. Misalnya, kita lagi sedih. Karena sedih, kita tidur dulu biar tenang, atau kita dengerin musik dulu biar lebih lega gitu. Nah, kan kalau problem focus coping itu adalah kita berdamai atau menyelesaikan emosi negatif kita dengan cara mencari solusi dari masalah tersebut. Misal, sedihnya karena Aneng lagi nggak punya uang nih. Ya udah, ketika kita tahu kita lagi nggak punya uang, biar nggak sedih lagi, kita kerja cari uang. Iya kan, Neng? Iya. Oke, jadi simpelnya gitu ya. Contohnya teman-teman, perbedaan antara menanggulangi emosi negatif yang kita rasakan dengan nenangin diri dulu sama dengan langsung ngadepin masalahnya. Nah, teman-teman, aku mau bahas sedikit banyak tentang isu-isu terkait nih. Kapan sebaiknya hal ini digunakan, kapan sebaiknya tidak digunakan. Jadi, teman-teman, ada saatnya kita mesti menggunakan emotion focus coping atau usaha menenangkan diri kita, sama ada saatnya kita harus menggunakan problem focus coping, menyelesaikan masalah itu langsung cari solusi. Karena kalau dilakukan saat yang nggak tepat, jadinya nggak baik. Aku kasih contoh ya. Aku punya sebuah kasus, anggaplah inisialnya A. Dia ini setiap dia mendapatkan stres, baik itu dari kerjaannya atau masalah dengan pacarnya, temennya, keluarganya, dia itu selalu melampiaskan dengan makan enak. Terus-terusan dan nonton Netflix, anggaplah gitu ya, intinya nonton film lah mengalihkan stresnya. Dia terus-terusan kayak gitu, tiap sedih makan nonton. Nanti kalau makan enak dan nontonnya udah selesai, balik lagi sedih lagi. Nah, teman-teman atau Via nih ngerasa familiar nggak sih dengan sikap kayak gini, atau teman-teman atau Via sendiri nih pernah lakuin juga? Aku pernah banget ya gitu. Tapi aku bedanya aku belanja beli barang-barang yang aku suka buat ngobatin kesedihan sih. Tapi aku ada juga temen yang ngelampiasinnya ke hal-hal ekstrem seperti ngerokok atau minum alkohol. Aku kasih tahu ya teman-teman, sebenarnya cara kayak gitu efektif, tapi untuk sementara teman-teman. Jadi, ketika teman-teman mengalihkan emosi itu baik dengan ngerokok, minum alkohol, nonton film terus-terusan, makan enak terus-terusan, semua hal yang menyenangkan hal lainnya itu bisa meredakan emosi kita. Kenapa? Karena emosi negatifnya, rasa sedihnya itu masih di situ. Teman-teman belum mengenal diri teman-teman.
belum nyelesain masalah teman-teman, dan teman-teman belum berbincang-bincang sama diri sendiri. Jadi, hal-hal yang teman-teman lakuin tadi itu hanyalah pelarian sementara. Nanti ketika teman-teman gak ngelakuin itu lagi, ada satu fase di mana teman-teman bakal ngerasa hampa, kosong. Karena apa? Karena kita kebiasaan mendem emosi. Emosi negatif dikubur dalam-dalam dan dialihkan dengan cara-cara kayak tadi. Seolah-olah dengan cara kayak tadi semua masalah kita, emosi negatif kita bakal hilang gitu aja. Padahal sebenarnya selama ini kita gak benar-benar menggali kenapa sih aku merasa sedih. Apa sih yang membuat aku sedih? Coba deh, teman-teman sadar gak ketika lagi sendirian, gak ada kerjaan, teman-teman itu terbayang teman-teman sedih dan ngerasain emosi itu lagi. Makanya, seneng kan ngalihin kesedihan itu dengan menjalani kesibukan. Pokoknya kegiatan lain deh untuk melampiaskannya. Teman-teman bisa relate gak atau aneh relate gak sih? Karena kadang aku juga sering banget kayak gitu. Relate banget dong, tapi nih kalau kita masih suka berpura-pura lagi baik-baik aja di depan orang lain, paling enggak jangan bohong sama diri sendiri. Oke deh, kita di depan orang lain nutupi rasa sedih kita, lemah kita, karena kan kita tahu kita mungkin gak semudah itu percaya sama orang lain untuk nunjukin masalah kita. Tapi jangan sampai kita tuh bohong sama diri sendiri, jangan sampai kita menyangkal kayak misal bilang aku gak sedih, biasa aja kok, misal kayak gitulah, masalah gitu doang masa sedih. Itu benar-benar nyiksa teman-teman. Kita bisa banget bohongin orang lain, tapi kita nggak akan pernah bisa bohongin diri kita sendiri. Seenggaknya akui dulu kalau diri kita ini memang sedih, memang kecewa, karena ketika kita menerima, itulah awal dari kesembuhan kita. Jadi teman-teman yang tadinya masih suka ngalihin ke aktivitas lain, yuk coba kita gali sedihnya kenapa, belajar untuk nenangin diri, belajar untuk ngayomi diri sendiri, ditenangin diri sendiri, seperti kita tuh pengen ditenangin orang lain. Kita tuh kalau lagi sedih tuh kita pengen ditenangin kayak gimana sih sama orang lain. Nah ketika orang lain itu gak mampu ngasih itu ke kita, coba peluk diri sendiri, berikan cinta ke diri sendiri, berikan perlakuan itu ke diri sendiri. Mungkin kesannya kayak abstrak banget ya, gimana cara nenangin diri sendiri, gimana cara ngobrol sama diri sendiri. Kalau aku sih biasanya cukup dengan bilang gak apa-apa kok Aneng, iya aku tahu kamu terluka tapi gak apa-apa yuk besok kita coba lagi, contohnya gitu. Kalau Via gimana nih? Sebenarnya aku juga ngelakuin hal yang sama kayak Aneng. Karena gimana ya, sejatinya yang mengerti diri kita sendiri itu ya cuma diri kita sendiri. Yang tahu mau kita apa itu ya kita sendiri. Yang paling tahu kita ingin diperlakukan bagaimana itu kita sendiri. Makanya kadang kita cerita ke orang lain kita gak lega, kecewa sama respon mereka yang karena semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tapi bukan berarti aku ngajarin temen-temen buat gak minta bantuan sama orang lain ya, bukan. Tapi ada baiknya kita belajar mengandalkan diri sendiri, menenangkan diri sendiri. Misalnya kayak kita ngisi bensin, kita harus punya 50% bensin itu dulu, baru kita ke pom bensin untuk minta diisi. Jadi kita harus ngisi cinta kita ke diri sendiri dulu, baru minta dari orang lain. Dan ketika orang lain gak bisa ngasih kita cinta itu, kita gak akan habis, karena kita masih bisa kasih cinta ke diri kita sendiri. Jadi gitu ya teman-teman, selesaikan masalahnya, jangan cari pelampiasan terus-menerus. Karena gimana pun teman-teman lari dari masalah itu gak akan mengakhiri semuanya. Sebelum teman-teman mengakui dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Oke? Gitu aja episode kali ini. Kalau misal kurang jelas, boleh banget loh ditanyain. DM aja ke Instagram podcast kita @bincang-bincang-psikologi. Nanti aku sama Aneng bakal jawab semampu kita. Segitu dulu ya teman-teman. See you. Sampai ketemu di episode podcast kami selanjutnya.